Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja yang menganugerahi kita kesehatan, kekuatan, sehingga pagi hari ini kita boleh berkumpul di rumahnya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Karena kasih, setia dan cintanya Tuhan, pagi hari ini kami dapat berkumpul Bapa. Kami hadir di rumah-Mu. Ini semua bukan kuat dan gagahnya kami, namun kami tahu dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kami, Tuhan yang selalu menolong, memberikan penghiburan kepada kami, sehingga sampai hari ini kami dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Kami rindu ibadah kami bukan ibadah yang biasa, ibadah yang sungguh-sungguh kami rindukan, untuk kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk kami menerima lawatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa bersepakat di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapan-Mu terjadi, digenapi di tengah-tengah ibadah kami. Lawatan-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Kami yang mengalami beban berat diberi kelegaan, kami yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa-Mu dulu, sekarang, tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa. Haleluya Yesus. Kita akan masuk lebih lagi. Mari siapkan hatimu, hidupmu kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, anugerahnya Tuhan. Haleluya Yesus.
siap memuji Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan meriah bagi Allah kita. Puji nama Tuhan, siap memuji Tuhan, amin. Mari kita mau gerakan seluruh tenaga kita bagi nama Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Yes. Dia mati, nama kita
Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap fokus sama Tuhan. Kita mau datang lebih lagi untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung akhir tahun 2023 ini, mari kita kembali menyimak segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita menyadari banyak hal yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan terus memegang kita, Tuhan terus menopang dan menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita mau pegang janji Tuhan. Karena dengan janji Tuhan, kita akan terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya Yesus.
buat Tuhan. Pegang janjinya Tuhan dalam hidup kita. Percayakan bahwa hari ini Tuhan sediakan berkat buat saudara dan saya. Berkat kekuatan yang besar untuk menghadapi tahun-tahun yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami cuma bisa bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus teramat baik bagi kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka mata pikiran kami, hati kami, biar firman yang ditabur itu berakar, bertumbuh dan berbuah bagi nama kemuliaan Tuhan. Amin. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau melihat ada terobosan-terobosan baru terjadi di tempat ini.
Kami mau melihat ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami mau melihat nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Berkati jemaatmu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita? Saya dengar kemarin ada sudah Natalan ya. Jadi tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat hari Natal. Sekali lagi saya mau mengucapkan juga terima kasih untuk Pak Kris, Pak Iksan, dan Pak David yang sudah berkenan mau mengundang kami. Kayaknya nggak usah diperkenalkan lah ya, itu udah ada tuh. Iya, nggak terasa ya, tinggal 7 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Kayak kemarin kami dari Jakarta ke Bandar Lampung naik pesawat, baru take off gitu kan. Istri saya bilang, nih lama nggak ya? Enggak, tenang sebentar, tenang aja kamu, tenang. Agak sedikit fobia kita memang. Karena ketika pesawat masuk ke awan itu kan gitu kan, udah terasa ini kan, goncangan gitu kan. Tapi ketika sudah melewati itu, di atas sudah aman, dibagikan makanan, baru kita mau makan, pesawat sudah mau mendarat. Begitu juga kita dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin Januari besok ya kita berdoa, aduh Tuhan gimana nih tahun 2024, yang kata orang banyak hal yang akan terjadi gitu kan. Tapi tiba-tiba nanti kita udah sampai aja di bulan Desember. Itu semua karena bukan kuat dan gagah kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya ngerasakan banyak hal, saudara, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saya kemarin sempat ngobrol sama beberapa teman di tempat ini, sempat kaget juga ya, acara Natal di tempat ini luar biasa. Dari targetnya 650, yang hadir hampir 800, wah itu sangat luar biasa sekali loh. Saya sama istri saya tanya, gimana caranya promosikannya, gimana caranya untuk mengundang orang segitu banyak. Terus kemudian saya dengar juga ada altar call, siapa yang mau terima Yesus? Wah, itu yang keren. Ketika orang terima Yesus, wah, surga bersorak-sorai. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya kalau tahun ini hampir 800, tahun depan bisa 2 kali lipat, 1600. Soe, ada amin saudara. Wow, gak nyangka loh, gak nyangka, asli gak nyangka. Benar-benar luar biasa ini, tim DPJ di tempat ini. Terima kasih tim Praise and Worship, luar biasa. Baik, langsung aja, boleh diklik. Saya ini sebenarnya bingung mau kasih judul apa ini. Soalnya masih dalam suasana Natalan. Cuman ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan ingetin saya satu hal gitu loh. Makanya Novi dari semalam, Pak udah belum, maaf ya Nov. Gitu. Did God answer? Apakah Tuhan menjawab? Gitu kan. Boleh diklik lagi. Saudara, sebelum saya jadi full timer, saya pernah kerja di satu kedutaan di Amerika Latin. Di sana tuh ada, di negara sana tuh ada namanya batu markawasi. Bentuknya seperti itu. Yang anehnya, kita bisa lihat dari berbagai sisi, bentuknya bisa berubah-berubah. Dari sebelah sini bisa kelihatan muka orang, dari sebelah sini bisa kelihatan muka binatang, dari sebelah sini bisa kelihatan muka apa aja lah gitu. Dan lebih anehnya lagi, kita bisa lihat di pagi hari muka orang, di siang hari muka binatang, di malam hari bisa berubah lagi. Berubah-berubah. Boleh diklik. Begitu juga kehidupan saudara. Kehidupan kita ada naik turunnya. Kadang lagi di atas, kadang lagi di bawah. Tapi bagaimana cara pandang kita melihat masalah tersebut? Nah ini yang penting nih. Bagaimana cara pandang kita melihat masalah itu? Apakah masalah itu jadi satu pemikiran kita?
Kalau tadi malam ada yang bilang, kalau saya ngopi Pak, saya nggak bisa tidur Pak. Waduh, kalau saya enggak tuh, mau ngopi mau enggak, kayak mau tidur ketemu lihat bantal dan guling, langsung plek tidur saya. Kan ada yang seperti itu, tapi nggak apa-apa. Itu kan masing-masing orang kan. Boleh diklik lagi. Kehidupan itu mau lihat masalah, atau boleh diklik lagi, atau mau lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mau lihat masalah nggak ada habis-habisnya saudara, nggak ada habis-habisnya. Belum selesai masalah A, udah masalah B datang. Belum masalah B selesai, masalah C datang. Mau sampai kapan stres kita? Stres loh. Tapi ketika kita mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan, seperti tadi kayak batu tadi tuh ya. Kalau kita mau lihat dari sini, kayak orang ya. Kok dari sini, kok berubah lagi ya. Dari sini berubah lagi. Waduh, itu gimana tuh? Tapi ketika kita fokus sama Tuhan, pandangan kita fokus sama Tuhan, memang sih masalah itu pasti ada dalam kehidupan kita. Kalau masalah itu tidak ada dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah ada di ukuran 2x3 kali ya. Atau berapa tuh, ukuran berapa tuh ya. Masalah itu pasti hadir. Tapi bagaimana respon kita menghadapi masalah tersebut? Ini yang menarik saudara. Makanya tadi saya bilang judulnya, Did God Answer? Apakah Tuhan menjawab? Mungkin 2023 ada banyak hal yang belum dijawab sama Tuhan. Pergumulan pekerjaan kah? Pergumulan kesehatan kah? Pergumulan apa lagi ya? Banyaklah, banyak hal. Mungkin sampai saat ini Tuhan belum jawab. Tapi percaya, tetap fokus sama Tuhan. Tuhan pasti jawab saudara. Kemarin Novi juga bilang ke saya, iya ya Pak, kalau kita fokus sama masalah, udah gak bakalan kita ini. Tapi tiba-tiba kita udah di bulan Desember. Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Julinya kemana ya? Tiba-tiba kita udah ada di Desember. Masalah dulu di bulan Februari berat banget. Tiba-tiba kita sudah ada di Desember saudara. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan. Boleh diklik lagi. Saya dapat rema ini. Ini judulnya adalah perkawinan di Kana. Ini adalah mujizat pertama yang Tuhan kerjakan di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca bareng-bareng ya. Saya nggak tampilkan di sini, jadi biar kita buka Alkitab suci kita bisa bacanya bareng-bareng biar tambah semangat. Ada semangat gak sih nih? Kayaknya cuma Pak David doang yang semangat ya, sama Pak Iksan. Enggak, saya bercanda. Oke, perkawinan di Kana. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu, ayat genap ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Silakan ayat 2. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4 silakan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Silakan ayat 6. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8 silakan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10 silakan.
Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Jadi ini ceritanya mujizat pertama yang Yesus lakukan di perkawinan, membuat air menjadi anggur. Saya mau kupas dulu ayat pertama, boleh diklik. Apakah Tuhan menjawab? Nah nih seru nih, apakah Tuhan menjawab doa-doa kita? Apakah Tuhan masih peduli sama kita? Apakah Tuhan masih memperhatikan kita? Mungkin sampai 2023 ini masih ada sakit penyakit, masih ada hal yang belum dibereskan gitu loh. Apakah Tuhan menjawab? Apakah Tuhan masih peduli sama kita? Boleh diklik? Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudara, Tuhan sebenarnya bukan tidak menjawab. Tuhan sudah menjawab setiap doa-doa kita. Tapi boleh diklik, Tuhan ada kedaulatan Tuhan. Tuhan menjawab sesuai dengan kedaulatannya. Jadi maunya kita tuh instan, biasanya kan gitu kan. Enak loh makan mie instan tuh. Kemarin saya datang di tempat ini, saya lihat anak-anak muda lagi pada makan mie instan. Waduh, enak banget ini. Maunya instan. Tapi enggak gitu. Tuhan tuh bilang, saatku belum tiba. Jadi waktunya Tuhan tuh ada. Tapi saya percaya kok, setiap doa-doa kita, Tuhan sudah jawab. Tapi sesuai dengan kedaulatannya. Bukan sesuai dengan kehendakku. Kehendak Bapa di surga. Ada waktunya. Ketika kita menunggu jawaban Tuhan, di ayat Yesaya 40 di sini saya catat ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Contoh kalau dulu waktu kita pacaran kan kita suka kirim-kiriman surat nih sama pacar kita kan. Kalau pasti kita nih yang cowok nih pasti nunggu nih tiap hari Sabtu, malam Minggu mau kuncar gitu ya. Ya Pak David ya. Pak David ketawa nih berarti pernah mengalami nih sama saya Pak. Waktu kita menunggu di hari Sabtu itu, waduh waktu yang benar-benar ini ya. Tapi ketika kita menunggu waktunya Tuhan, itu kayaknya bosen loh saudara. Benar gak sih? Bosen loh, aduh Tuhan kapan sih ini? Kok sakit saya belum sembuh-sembuh? Aduh Tuhan gimana nih anak saya nih masih belum berubah, istri saya masih belum berubah, suami saya masih belum berubah, pekerjaan saya masih belum berubah, kesehatan, semuanya belum berubah. Tapi percaya saudara, ketika kita pegang janji Tuhan, ada kekuatan baru dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang kita baca, yang kita serap, itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Jadi kayak apa ya? Kayak suplemen. Jadi apakah Tuhan menjawab, mendengar? Sudah. Tapi ada kedaulatan, ada waktunya Tuhan. Seperti di ayat 4 itu. Kata Yesus kepadaku, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Belum tiba di sini, ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Percaya saudara, tetap semangat. Yang kedua, apakah Yesus menjawab? Apakah Tuhan menjawab? Boleh diklik. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yang kedua, apakah Tuhan menjawab? Tetap konsisten dan bersemangat. Ketika Tuhan belum menjawab doa-doa kita, apa yang kita lakukan saudara? Tetap konsisten, tetap bersemangat, tetap berapi-api melayani Tuhan. Saya seneng loh dengar kalau mamanya orang bicara mengenai kesan, aduh enak banget ya. Kesan di sini ada sekitar 20 tadi malam saya dengar tuh. Semuanya bergerak. Dari sekitar jumlah jemaat di tempat ini ada berapa Pak? Ada sekitar 500 ada? Belum ada. Oh udah ada, amin. 75% atau 80% itu terserap di kesan. Itu kan luar biasa. Ayo siapa yang belum ikut kesan? Ayo ikut kesan. Kenapa?
Karena di kesan itu kita kayak apa ya, dikuatkan. Saudara tahu sapu lidi yang buat itu. Kalau satu biji cetek gitu patah ya. Coba kalau dibikin banyak, mau diginin keras susah loh. Kesan tuh kayak gitu, satu komunitas. Ada satu komunitas yang saling mendoakan, yang saling memberi kita kekuatan ketika kita sedang menghadapi masalah. Itu membuat kita jadi semakin kuat, semakin percaya lagi sama Tuhan. Yesus berkata, Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Kita tetap konsisten dan bersemangat melayani Tuhan. Ada amin saudara? Ayo. Tahun 2023 800 orang. Tahun 2024 1.600 orang. Tahun 2023 20 kesan, tahun 2024 ada 60 kesan multiplikasi. Wow, luar biasa. Saya dengar ini tempatnya bisa 3 kali ibadah. 1 kali ibadah bisa sampai 150 orang. Berarti kalau kali 3 450 orang. Wow, luar biasa loh. Saya gak mau ngomongin gereja lain lah. Tetap semangat, tetap konsisten, tetap layani Tuhan. Jangan lihat masalah, kalau masalah mah gak habis-habis. Lihat Tuhan aja. Ntar tiba-tiba Tuhan, kok bisa ya? Tetap konsisten, tetap doakan orang, tetap kunjungan orang. Kemarin minggu yang lalu persis, saya diajak teman makan malam di salah satu tempat di daerah Gading Serpong. Pak ikut makan, ayo. Kebetulan makannya buffet. Ketika saya makan, ketemulah sama orang ini, boleh diklik. Terus dia bilang, aduh saya nih pelatih, lagi turun klasmen di Liga 2 gitu. Tiba-tiba dari mulut saya bilang, Pak percaya gak? Apa Pak? Katanya dia bilang gitu. Ada satu pribadi yang bisa menolong Bapak. Siapa? Saya ini pelatih loh. Dia bilang gitu. Siapa yang mau melatih saya? Kata dia. Orang Kamerun ya. Ada namanya Yesus. Ada namanya Yesus. Terus dia langsung kaget ngeliatin saya. Bapak pendeta ya? Bukan, saya bukan pendeta. Tiba-tiba, kenapa ya kalau kita ngomong Yesus langsung bilang pendeta ya? Enggak. Ada Yesus Pak. Saya bilang gitu ke dia. Terus tiba-tiba dia bilang, saya dulu Kristen. Ketika Bapak bilang begitu, hati saya tersentak. Mau gak saya doain Pak? Saya bilang gitu. Terus kita berdoa sebentar, pertemuan yang singkat aja saya bikin sesuatu itu, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Yang penting ada nama Tuhan dipermuliakan. Dia bilang, aduh Tuhan terima kasih katanya. Saya cuma bilang doanya gak juga lama-lama lah. Tuhan Yesus tolong biar pemain bolanya itu menang lah gitu. Pokoknya intinya begitu deh. Saya bilang gitu. Dia bilang amin Pak. Ya saudara, ayo ketemu jiwa cerita Yesus. Ketemu jiwa cerita Yesus. Jangan ketemu jiwa cerita masalah kita. Orang juga udah punya masalah. Tadi mereka dengar masalah kita, lu nambah-nambahin masalah gue, lu bukan jadi solusi lu, gitu kan. Tapi ketika kita cerita Yesus, ada kegairahan dalam kehidupannya. Ada kegairahan, saudara. Jadi mari, 7 hari lagi kita akan mengakhiri 2023. Kita pergunakan waktu yang 7 hari ini untuk benar-benar cerita Yesus. Saya mau saudara-saudara saya juga mengenal Yesus melalui kita, melalui hidup kita, melalui kesaksian kita, nama Yesus yang dipermuliakan. Ada amin saudara? Jadi jangan tergantung mood. Kalau mood kita lagi enak, kita mau melayani ke Tuhan. Kalau mood kita lagi gak enak, kita gak mau kesan. Kalau mood kita lagi lagi kurang enak lah pokoknya. Nanti deh doa deh. Nanti deh ke gereja deh. Atau lagi sakit-sakit sedikit, flu dikit, aduh nanti deh ke gereja deh. Jangan saudara. Tetap layani Tuhan. Tetap berapi-api dengan Tuhan.
Saya ngomong gini bukan karena saya nggak pernah ngalamin, saudara. Aduh, saya ngalamin banget lah. Kita semua ngalamin banget lah. Betapa baiknya Tuhan ketika kita fokus sama Tuhan. Oke, yang ketiga. Ayat 7, apakah ya Tuhan menjawab? Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Boleh diklik? Jadi saudara, ketika itu ada perkawinan di Kana. Di bangsa Israel biasanya kalau acara pernikahan itu bisa 4 sampai 1 minggu. Dan itu anggurnya itu harus ada terus. Ketika anggurnya habis, yang malu siapa? Yang malu yang tuan rumah. Jadi anggurnya tuh harus ada terus gitu. Nah, pada saat itu anggurnya habis. Tinggal nggak ada yang itu, makanya ibunya Yesus bilang, itu anggur habis, harus gimana? Buat waktuku belum saat waktuku belum ini, Bu. Dia bilang gitu. Terus akhirnya Yesus bilang ke pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saya coba kalkulasi, saya coba cari ya informasi. Satu tempayan itu 3 buyung air, mungkin kendi kali ya. Nah, satu kendi itu di sini saya catat, satu kendi itu isinya 40 liter. Berarti kalau satu buyung isinya 3 tempayan, 3 kali 40, 120 liter. Di situ ada tempayan-tempayan, ada 3 tempayan kalau nggak salah. Ada 3 tempayan, berarti 120 kali segitu banyaknya yang harus diisi di tempayan tersebut. Saya lagi mikir saudara, lagi nih. Zaman dulu belum ada jet pump ya. Belum ada mobil tangki gitu ya. Berarti mereka harus cari sumur untuk nimba air. Saya lagi mikir lagi, kemungkinan besar tempat pernikahan sama sumurnya jauh. Nggak mungkin dong satu sumur, pasti ada beberapa sumur. Bener nggak? Tapi Yesus bilang apa? Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Coba deh kita pikir ya. Mereka kenal nggak Yesus pada saat itu? Nggak kenal. Kok mau ya? Kok mau disuruh Yesus ngisi tempayan? Tempayan itu isi air untuk, kalau di adat istiadat Yahudi itu untuk cuci tangan. Jadi kalau kita mau masuk rumah, sebelum masuk kita harus cuci tangan, cuci kaki, supaya kita nggak najis pada saat itu ya, adat istiadat di Israel pada saat itu. Nah, ini Yesus suruh isi penuh tuh tempayan. Coba saudara pikirin, kalau nggak ada kesetiaan, ketaatan, nggak mungkin tuh tempayan penuh dengan air. Semua mau kerjasama. Ini bicara mengenai kekompakan tim. Ada kerjasama tim antara pelayan untuk memenuhi tempat ini. Tadi saya bilang 800 tahun ini, tahun depan 1600. Ada kekompakan di antara para pelayan, di antara pemimpin kesan, semua jemaat. Ayo bergairah mencari jiwa. Sampai tempayan itu penuh, sampai gereja ini penuh, nama Tuhan dipermuliakan. Saya lagi mikir, waduh, Yesus tuh, ini mujizat pertama yang Yesus lakukan ya. Baru bilang begitu aja mereka lakukan loh. Diisi itu tempayan tuh sampai penuh. Mereka juga nggak tahu nih siapa sih yang ngisi. Tapi memang mamanya Yesus udah bilang, apa saja yang dikatakannya lakukanlah itu. Gitu. Makanya mereka bekerja sama, kompak, ngisi, semua kerja sama sampai itu penuh. Jadi, apakah Tuhan menjawab? Kita tetap setia dan taat, saudara. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, tetap setia. Jangan
Di tempat ini, aduh ternyata di sini kurang ini. Saya cari lagi lah yang enak di sini. Ternyata di sini kurang enak, cari lagi di sini. Saudara, nggak ada gereja yang sempurna, saudara. Nggak ada. Ada juga. Nggak ada gereja yang sempurna. Tetap kita setia, submit sama pemimpin kita. Kita lihat ada perubahan. Saya kalau mau kesaksian ya, waktu saya masih di Bekasi, saya juga seorang pemimpin kesan. Anak kesan saya tuh pemulung, tukang ART, supir angkot. Mereka tinggal di bantaran Kali Malang. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar Kali Malang, itu di daerah Bekasi Timur. Itu saya dulu jadi pemimpin kesan di sana. Ketika saya buka kesan di sana, itu isinya ibu-ibu semua. Bapak-bapaknya kemana? Ada yang main judi, ada yang mabuk, ada yang macam-macam deh pokoknya. Tapi tetap setia saya lakukan. Saya pulang kantor, saya tetap ke sana kunjungin. Pulang kantor saya ke sana kunjungin. Apa yang terjadi ketika kita setia, kita melayani Tuhan? Berubah loh. Ada perubahan loh. Saya tuh sampai terbengong-bengong beberapa tahun yang lalu ketika saya datang, saya lihat ya. Mereka bisa punya mobil. Jadi ada satu ibu yang kerjanya mulung apa tuh, kayak botol-botol gini, plastik gitu ya. Dia jadi bos lapaknya lah gitulah, bos lapak. Dia bisa punya mobil. Ada yang jualan ikan asin di pasar. Biasalah kalau orang Batak begitulah, jualan ikan asin di pasar, gitu kan. Waktu kami masih di Bekasi, tiba-tiba bapak itu nyamperin saya, "Pak, saya mau ganti mobil, Pak." Saya lihat mobilnya masih bagus. Udah mau ganti apa lagi? Saya mau ganti yang lebih besar, Pak. Wah, lihat, ada perubahan. Ketika kita setia, dari kitanya dulu, dari pemimpinnya dulu, kitanya memberi contoh ke dia, ke jemaat kita, ke kesan kita, memberi contoh. Wah, itu saya harus benar-benar fokus sama mereka sampai akhirnya tuh ada perubahan dalam kehidupan mereka. Ada amin, saudara? Mau lihat perubahan di tempat ini? Tempayan itu adanya di mana? Di belakang. Tapi bisa Tuhan rubah jadi tempat anggur yang enak. Mungkin saat ini saudara gak dilihat. Mungkin saudara adanya di pojok. Mungkin saudaranya ada di mana lah gitu. Tapi ketika kita taat dan setia, kita lakukan firman Tuhan, Tuhan angkat yang dari pojok ke depan. Wow, luar biasa. Hebat ya Tuhan kita ya. Wah, Ibu dong. Terima kasih Ibu. Kayaknya Ibu punya kesaksian lebih dahsyat daripada saya. Oke, yang keempat. Apakah Tuhan menjawab? Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Boleh diklik lagi? Yakin dan percaya. Jadi, ketika tempayan itu penuh dengan air, Yesus ngomong nih ke salah satu pelayan, kasih ke event organizer-nya. Kan kalau di pesta pernikahan itu kan ada IO-nya kan, ada IO-nya tuh yang ngatur semua lah. Kasih, si pelayannya tuh lagi nyedok air. Nih air, Pak Iksan, tolong kasih ke istri saya, nih obat. Pak Iksan bakalan, Pak Sahat nih udah gimana, nih air putih jadi obat. Ketika pelayan itu cedok air, dia tahu dong isinya apa? Air. Ketika dia taat, yakin dan percaya, ke event organizer-nya dikasih, jadi apa? Wow. Luar biasa ya. Yang lakukan Tuhan atau kita? Ketika kita taat dan yakin, Tuhan yang merubah. Jadi jangan fokus sama masalah, saudara. Tetap yakin dan taat sama Tuhan. Perubahan akan terjadi dalam kehidupan saudara.
Para pelayan itu tahu kalau isi tempayan itu isinya adalah air dari sumur. Cuman mereka nggak ragu, dia cedok kasih ke event organizer yang tersebut, sampai itu air menjadi anggur. Next, boleh dilanjut. Tuhan sudah menjawab. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Boleh diklik lagi, mujizat terjadi. Jadi ketika kita lakukan perintah Tuhan, ketika kita lakukan setiap hal-hal yang Tuhan nyatakan, lakukan aja. Mujizat terjadi. Tiba-tiba kita sembuh. Tiba-tiba usaha kita berhasil. Ketika kita mau taat, sesuatu yang baru berhasil terjadi dalam kehidupan kita. Terus kita ngeliat, kok bisa ya? Itu semua karena Tuhan, saudara. Oke, yang terakhir, waktu saya tinggal 2 menit 24 detik. Tuhan menjawab agar, nah ini yang terakhir, agar hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dan tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan namanya si A yang dipermuliakan, bukan. Bukan namanya si B yang dipermuliakan, bukan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita mau kunjungan, ketika kita mau kesan, kita fokus aja sama Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Ayo, kita semangat lagi. 2024 kita bikin perubahan. Ada breakthrough. Janji-janji Tuhan itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Kalau janji-janjinya paslon, belum tentu. Maaf sedikit. Sedikit ini. Janji Tuhan ya dan amin. Tetap percaya. Tetap yakin. Tetap semangat. Saya kalau mau kasih kesaksian, bisa panjang saya. Cuman gak usah lah. Pak Kris bilang, Pak kalau mau kesaksian bebas Pak. Enggak lah. Gak usah lah. Kesaksiannya sedikit-sedikit aja lah. Nanti saya bagi di ibadah kedua. Oke, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi, apakah Tuhan sudah menjawab? Ada waktunya. Tetap konsisten dan bersemangat, fokus. Ketiga, tetap setia dan taat, lakukan firman Tuhan. Kita ada ibadah harian, kita ada apa lagi ya, banyak hal yang kita lakukan. Tetap yakin dan percaya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan bekerja dalam kehidupan kita. Mujizat bakal terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Boleh Ibu Usi bantu saya lagu? Usi itu ini sebutan orang Ambon, karena saya tahu katanya suaminya orang Ambon. Istri saya kebetulan Cina Ambon. Jadi ya saya tuh orangnya suka bergaul, saudara. Jadi ketemu siapa aja inilah. Jadi saya panggil Usi ya. Dangke banyak Usi. Kita nyanyi satu lagu. Boleh diangkat aja. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, tetap Tuhan Yesus baik. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saya undang semua yuk, bangkit berdiri yuk. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, tetap kita mau bilang Tuhan Yesus baik. Sekalipun itu harus mengeluarkan banyak air mata, tetap kita bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya punya anak satu, saudara. Tahun 2020 kemarin dipanggil Tuhan. Ketika saya dengar dapat telepon dari rumah sakit, saya cuma bilang, Tuhan Yesus baik. Anak satu-satunya loh. Saya cuma bilang Tuhan Yesus baik. Saya bisa aja marah sama Tuhan. Saya bisa aja saya berpindah gitu. Tapi enggak tuh. Saya tetap bersemangat. Karena saya tahu anak saya punya Tuhan. Doa saya sesuai dengan kedaulatannya Tuhan, bukan kemauan saya. Apapun yang terjadi saat ini, bilang Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kami mau bilang Tuhan Yesus baik. Kami mau tetap setia, kami mau tetap konsisten, kami tetap mau melayani Tuhan, kami tetap mau melihat Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Kami gak mau melihat masalah kami mau melihat Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa. Kalau saat ini jemaatmu di tempat ini masih dalam pergumulan, hamba gak tahu, tapi aku percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Kesehatan, pekerjaan, pendidikan, usaha, atau apapun yang saat ini mungkin kelihatannya mandek, gak bisa jalan, atau gak bergerak, atau stagnan, atau apapun itu, tetap fokus sama Tuhan. Tuhan akan tolong. Aku berdoa untuk jemaat di tempat ini. Kami mau melihat ada pelipat gandaan yang luar biasa. Berkati Pak Kris, berkati Pak Iksan, berkati Pak David, berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Kami mau melihat ketika kami fokus,
Ketika kami serius dengan Tuhan, Tuhan akan serius lagi lebih dengan kami. Berucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta sepekan sepanjang minggu ini. Di minggu depan tanggal 31 Desember ada ibadah umum yang akan dilayani oleh Bapak David Handiyoko. Ada 2 kali ibadah pertama 7.30 sampai selesai dan ibadah kedua jam 9.30 sampai dengan selesai di Hotel Yuna. Ada juga ibadah anak Joy Kid di Ruko jam 9.30 sampai dengan selesai. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dana pembangunan dan misi bisa mentransfer melalui rekening sebagai berikut. Dimohon memberikan keterangan saat mentransfer seperti persembahan untuk umum, image, Joy Kid, persepuluhan pembangunan atau sebagainya. Data persepuluhan dan persembahan Desember 2023 kita bisa melihat bersama. Laporan dana pembangunan gedung gereja yang diketahui oleh Bapak Taurus Setiawan. Kita akan melihat MDC akan mengadakan gerakan doa puasa berantai 40 hari dengan tema janji yang tidak berubah. Mari kita saksikan bersama. Kita sudah berada di penghujung tahun 2023 dan akan memasuki tahun 2024. Kita akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu dengan memilih para wakil rakyat dan juga pemimpin negara ini. Hal ini menyebabkan banyak orang yang berpendapat bahwa tahun depan menjadi tahun yang tidak menentukan bagi setiap kita. Umat yang dikasihinya tidak tergantung oleh keadaan di sekitar oleh bangsa Israel ketika pemimpin mereka yaitu Musa meninggal dunia dan digantikan oleh Yosua. Janji Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian tidak berubah seperti yang dituliskan di dalam Yosua pasal pertama ayat pertama sampai 4. Dan unchanging promise inilah yang menjadi jaminan bagi setiap kita untuk memasuki tahun 2024 dengan penuh pengharapan. Disinilah pentingnya bagi setiap kita untuk terus mengimani janji Tuhan yang tidak berubah tersebut kepada Tuhan melalui doa dan puasa. Kisah Perjanjian Baru mengajak setiap bapak, ibu, saudara-saudari untuk terlibat dalam gerakan doa puasa selama 40 hari, yaitu dari tanggal 5 Januari sampai 13 Februari. Dengan mengikuti doa puasa ini, bapak dan ibu bukan hanya semakin percaya kepada Tuhan yang memberikan janji yang tidak berubah itu, tetapi juga mendoakan keamanan dan kedamaian bangsa ini menjelang pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari 2024. Akhir kata, atas nama Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023 dan selamat Tahun Baru tahun 2024 kepada seluruh umat Kristen dan khususnya keluarga masa depan cerah yang saya kasihi. Mari kita mengawali tahun 2024 dengan mengikuti gerakan doa puasa sehingga iman kita bertambah teguh serta kita dapat mengawali tahun 2024
tempat ini dengan penuh kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajarkan terus kepada kami untuk tetap setia, untuk tetap memegang janji Tuhan, untuk terus berpengharapan dan melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau terus memberkati keluarga, pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan hamba-Mu. Semuanya Tuhan menjadikan keberhasilan dan kesuksesan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan bisnis kami. Tuhan memberkati keluarga kami dan pendidikan anak-anak kami. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, lakukan, semua Tuhan menjadikan berhasil. Dalam nama Yesus kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari kita sambut Sang Raja. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, saya mau bertanya apakah Bapak Ibu sudah menerima kartu doa puasa? Boleh diangkat. Kalau memang belum, nanti boleh minta ke Asher. Ini adalah kartu doa puasa yang akan dimulai tanggal 5 Januari sampai 13 Februari. Jadi dalam kartu itu ada nama, identitas kita. Jadi itu boleh ditulis. Terus juga kita akan berkomitmen hari apa aja kita mau berpuasa. Nah, kalau mungkin hari ini belum bisa, mungkin kartunya bisa dibawa pulang dulu. Nanti boleh sepakat ngobrol sama istri, sama suami, sama keluarga, bisa sama-sama berdoa. Nanti diconteng, itu ada tulisan disimpan atau dikumpulkan. Jadi yang disimpan itu buat kita, itu untuk mengingatkan kita. Ada pokok-pokok doa di situ juga. Terus nanti yang bagian yang dikumpulkan nanti diserahkan kepada Asher di minggu berikutnya. Tujuannya supaya kita bisa bersama-sama untuk mengambil bagian. Jadi ini bukan tanggung jawab siapa-siapa, tapi ini tanggung jawab kita masing-masing. Kita akan berdoa buat keluarga kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa di tahun depan, di bulan Februari kita akan mengadakan pemilu, dan kita berdoa siapapun yang terpilih nantinya merupakan kehendak Allah dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Mari kita akan berdoa, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus.
Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan bahwa ibadah yang kami sudah lakukan pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ibadah ini tidak pernah akan sia-sia ya Bapak. Kami berdoa buat Bapak saat yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan firman yang menguatkan kehidupan kami di akhir tahun ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah lalai dengan janji-janji-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat kita mengangkat tangan, kita akan menerima berkat pagi hari ini. Akhirnya jemaat yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat cinta kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.